divisi SDM. Jadi pada saudara Yose Rizal menyampaikan terkait dengan perekrutan calon Pantarli ini kepada saudara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata-kata sambutan dan berulun kami tumpang pada pembicara sebelumnya. Jadi mungkin rekan-rekan, kalau pemilihan Pantarli ini kawan-kawan kan punya pengalaman, ya, khusus yang sudah ikut potang di PPS Pileg. Jadi secara aturan itu tidak jauh berbeda, karena yang dipakai pun masih aturannya lama. Cuma di situ nanti bedanya secara garis besar kewenangan pemilihan Pantarli berada di PPS yang pertama. Kemudian bagaimana mekanismenya? Karena yang paling jadi kasus itu kalau di TPS itu tidak cukup uangnya, kan itu yang jadi masalah. Tapi yang kuasa kalau ditagih mungkin melobi uang, dibutuhkan 2 per TPS, mungkin ada yang 3 yang daftar kan. Nah kasusnya bagaimana kalau tidak ada uangnya, tidak tercapai terpenuhi kuota. Jadi kalau uangnya terpenuhi itu melalui mekanisme seleksi, ya kan? Tapi kalau tidak terpenuhi, memang tidak ada uang, tapi kita butuh, itu bisa ditunjuk. Itu aja bedanya. Tapi selagi bisa kita lakukan dengan proses seleksi, kita seleksi. Tapi kalau tidak, terpaksa dia di penunjukan. Itu mungkin yang prinsipnya. Kemudian kalau kita berbicara aturan, sebetulnya ini kan sudah kita bagikan juga. Enak, kawan-kawan mungkin sudah membaca. Tapi tidak apa-apa supaya kalau lupa mengen, ancak kita turun dari pertama itu ya. Jadi bab 3 itu pembentukan petugas pemutahiran data pemilih. Yang pertama, persyaratan calon Pantarli. Itu sudah ada di selayar. Tapi tidak apa kita bacakan. Pertama surat pendaftaran, lado kopinya kan, dikirimkan. Yang kedua daftar hidup sudah ada, fotokopi KTP, ini berarti yang calon pendaftar. Kemudian fotokopi ijazah SLTA atau sederajat atau ijazah terakhir. Kalau sarjana ini boleh masuk ijazah kan, tapi tidak sarjana ada SMA-nya, itu yang pakai SMA yang terakhir. Kemudian pas foto, surat pernyataan dan surat keterangan. Surat keterangan itu nanti kita rinci di situ. Yang pertama WNI itu persyaratan yang dibuktikan dengan KTP. Kemudian berusia paling rendah 17 tahun juga dibuktikan dengan KTP, berdomisili dalam wilayah kerja. Nah, itu yang disampaikan oleh Ibu Koordinator Data tadi, mamanya di Subaliong, di TPS Ompek, di Bila, ya. Berarti wilayah kerjanya di situ, usahakan uang yang di situ. Nah, supaya dia lebih tahu medan, lebih tahu penduduk, lebih tahu uang. Ketika yang mencermati data dari Ompek kita, tidak bertanya oleh siapa pada itu oleh kasus ini. Jadi usahakan di domisilinya. Selanjutnya kemudian mampu secara jasmani dan rohani. Ini dibuktikan dengan pertama pengamatan awak dulu. Tentu ini enak, sehat nampak. Kemudian dibuktikan dengan surat keterangan dokter, ya. Itu wajib, surat keterangan itu wajib. Kemudian berpendidikan rendah SLTA, tidak menjadi apa yang surat keterangan tadi, tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik. Itu jangka waktunya 5 tahun. Contoh Ambo itu masih menjadi anggota partai politik 2 kali. Pileg di 2019 ketika mendaftar PPK itu sudah 5 tahun. Jadi ketika pemilu potang mana ikut karena terkendala syarat. Jadi potang itu yang mengatakan berhenti dari partai politik itu dibuktikan dengan surat keterangan dari partai politiknya. Nah, jadi kalau ini di desa mungkin cukup dengan keterangan dari
apa namanya PK menurut kecamatannya kan. Kalau bisa dengan di kabupaten lebih bagus. Ya. Kemudian penjelasan persyaratan, nah ini disebut dengan